Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR dengan tema kerendahan hati lahir dari sikap kebergantungan pada kekuatan Allah. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi stilis parablitus sanctissimi Domum Dei, fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas cultura. Turite promissum Patris, sermone ditas cultura. Ascende lumen sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctor exite previo, videmus omne nocium. Doctor exite previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan cinta-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami dalam setiap keseharian hidup kami. Kami mohon, berkatilah setiap pekerjaan dan karya kami seluruh hari ini, agar kami bekerja dengan penuh kerendahan hati,
bertindak jujur dan benar dalam sikap dan tindakan, serta setiap tutur kami, sehingga nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerendahan hati lahir dari sikap kebergantungan pada kekuatan Allah. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang seorang perempuan mendekati Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Saat berjumpa dengan perempuan itu, Yesus mengatakan bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata Yesus ini sungguh menyakitkan dan sungguh tajam sebenarnya. Tetapi perempuan ini tidak menyerah pada kata-kata tersebut, melainkan nampak dalam jawabannya kepada Yesus, dan ia meyakinkan akan imannya dan mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan dari anak-anak." Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, hal yang dikatakan oleh wanita ini menghantar kita pada sikap dan tindakan kita yang sesungguhnya. Sungguh menarik bahwa iman kita kerap kali diuji dengan hinaan. Entah hinaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Entah secara spontanitas maupun secara tidak atau secara bahasa tubuh. Tetapi hal yang kita patut ketahui bahwa kejutan, sukacita, dan kegembiraan sedang menanti bagi yang lulus akan ujian dan cobaan hidup. Hal ini sungguh nampak pada wanita Siro-Fenisia yang merendahkan diri
meminta pertolongan dari Yesus agar dapat menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Kerendahan hati wanita ini diuji dengan kata-kata yang tajam. Namun kerendahan hati lahir dari sikap kebergantungan pada kekuatan Allah sendiri. Itu berarti wanita yang berasal dari bangsa Siro-Fenisia dalam kehidupannya tentunya senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai jalan satu-satunya penolong dan kekuatan hidup. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, banyak pengalaman hidup yang telah kita lewati dalam keseharian hidup, baik sebagai guru, sebagai dokter atau perawat, sebagai pegawai kantor, sebagai tani, sebagai pedagang atau pelaut, atau sesuai profesi masing-masing kita. Dalam mengemban tugas, tentunya canda tawa dan ratap tangis adalah sahabat, dua hal yang kita alami dalam kenyataan hidup dan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kapan dan di mana saja ia akan menanti sesuai keinginannya sendiri. Maka dari sapaan ini menyadarkan kita untuk melihat kembali sejauh mana kita menunjukkan sikap dan tindakan kita serta tutur kata kita yang hendak mengarah dan menunjukkan pada sikap kerendahan hati itu sendiri, sehingga sesama yang kita jumpainya pun merasakan kebahagiaan dan kegembiraan serta sukacita itu sendiri. Jika kita temukan bahwa kita sungguh jauh dari sikap seorang wanita ini, maka mari kita berguru dari pengalaman iman yang dialami oleh perempuan Siro-Fenisia ini, agar kita pun tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, melainkan hendaklah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan keluh kesah kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita untuk melewati ujian dan cobaan dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, semoga Tuhan selalu memberikan kepada mereka rahmat kesembuhan, dan juga semoga mereka mampu menyatukan penderitaan yang mereka alami saat ini dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di tanah perantauan dan sampai saat ini belum mendapatkan tempat pekerjaan seperti yang mereka inginkan, semoga kasih Tuhan selalu menyertai mereka, agar mereka senantiasa berjuang dan berusaha untuk memperoleh apa yang mereka inginkan, terutama lewat pekerjaan-pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditolak dan dianiaya karena iman akan Yesus Kristus, semoga oleh kasih dan kebenaran yang diwartakan oleh Kristus memampukan mereka yang ditolak dan dianiaya diterima dengan penuh di tengah-tengah mereka yang tidak menerima mereka. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.